Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gue, Bang Ari. Lu bisa bilang Bang Ari. Dan hari ini kita ada di acara podcast Radio Sempur FM, ya, dimana kita akan ngebahas apapun yang terjadi saat ini atau bahkan apapun lah pokoknya yang terjadi di dunia ini. Yang jelas, stay tune terus bersama Bang Ari. Dan seperti biasa lah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita intro dulu. Oke? Oke, what's up? Ketemu lagi. Dan hari ini kayaknya siang-siang gini ya. Kalau malam sih bagusnya sih malam. Tapi yang jelas karena bisanya siang, ya mendingan kita ngebahas aja ya siang ini apa. Hari ini kita akan ngebahas soal cerita atau pengalaman mistis dari teman-teman kalian yang sudah masuk nih di redaksi podcast Sempur. Jadi ceritanya dia akan berbagi pengalaman sama kita orang, dan kebetulan sudah Bang Ari upload ke laptop Bang Ari, dan kita akan bacakan ya kayak apa cerita dia, pengalaman mistis dia selama hidup dia, selama dia dari kecil. Karena kejadiannya nih pas Bang Ari baca, karena memang dari kecil bahkan sampai sekarang katanya. Cuman ya let's go aja kita baca. Ada kiriman dari seseorang yang jelas minta untuk namanya disamarkan. Oke, that's no problem pokoknya. Intinya kita bacain aja ya. Tugas kita adalah Bang Ari bacain dan kalian dengerin banget ya. Jadi dia mengirim cerita tentang mistis waktu kecil. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tuh sering ditinggal waktu kerja. Bukan sering lagi, malah setiap hari, apalagi weekend. Bahkan ya weekend ya, berarti sibuk banget ya. Weekend saya sering banget sendiri karena abang saya pasti dibawa ke rumahnya Eyang yang ada di Cirebon, dan adik saya dibawa ke rumah bude saya yang ada di Bandung. Oh, jadi mencar-mencar ini. Oke. Orang tua saya sebenarnya maunya ajak saya jalan-jalan setiap weekend, tapi apa daya, pekerjaan menuntut mereka untuk sering bekerja saat weekend. Sebenarnya sih mereka pengen bawa saya, cuman saya nggak mau. Giliran saya mau, saya nggak boleh ikut. Oke. Dan ada aja alasannya. Biasanya sih alasannya itu meeting. Nah, pernah tuh suatu hari saya lupa hari apanya, yang jelas udah malam. Tiba-tiba ibu saya pergi ke kantor, katanya mau ambil data, mau ambil file ya, berkas-berkas kerjaannya. Otomatis ayah saya yang nemenin karena mereka pikir saya udah tidur. Mereka akhirnya tidak membawa saya, tapi pintu rumah dikunci, pagar juga digembok. Sebenarnya saya itu tidak tidur, tapi masih sadar, masih bangun. Ya, cuma emangnya sudah ngantuk ya ceritanya. Jadi saya pura-pura tidur karena mereka memang sudah pergi. Ya otomatis saya sendirian dong di rumah. Ya. Saya sendiri jadinya di rumah, malah nggak bisa tidur dan memutuskan untuk menunggu orang tua saya pulang. Pas kira-kira jam 12 sampai jam 1 malam, saya nengok ke arah pintu kamar yang saya biarkan terbuka lebar-lebar. Wah, tiba-tiba di situ saya lihat hal yang menyeramkan. Saya kaget karena saya lihat pocong, lontong ya, maksud kita bilangnya lontong biar nggak serem. Okay? Dan saya pikir saya berhalusinasi, dia itu datangnya dari arah tangga mau ke kamar. Saya nggak tahu gimana, intinya makin lama makin dekat ke kamar saya, dan saya cuma bisa nangis karena mukanya itu aneh ya, dan serem. Entahlah gimana, intinya kayak gitu. Akhirnya saya nangis.
semakin saya nangis malah makin deket dia. Dan saya ingat pernah diajarin guru agama, pernah juga diajarin oleh ayahnya, katanya harus baca ayat kursi, karena kata ayah saya, setan takut sama bacaan Al-Quran. Dan itu dipraktekkan tuh sama dia. Ya benar, hilang. Si lontongnya hilang. Setelah kejadian itu saya makin sering lihat. Bahkan sebelum kejadian yang itu, waktu dia masih TK, dia malah berteman sama seorang makhluk ya. Tapi saya nggak tahu kalau dia itu setan. Jadi mungkin rupanya atau bentuknya sama aja seperti manusia ya. Soalnya nggak nyeremin. Kalau yang pocong sih nyeremin ya. Kalau yang saya ceritain itu kayak wajah aslinya. Oke. Wajah aslinya pocong ya buruk rupa. Iya buruk rupa pastinya ya deh ya. Kejadian pas saya SD malah saya nggak pernah ceritain itu ke orang tua saya. Jadi selama kamu ngalamin itu nggak pernah cerita ya. Kelas 4 atau kelas 5 saya pergi ke orang pintar yang memang kebetulan orang pintar itu temennya ayahnya di sini ya. Dan orang pintar itu ngasih tahu kalau ada salah satu keluarga kita yang pernah digangguin sama penghuni rumah tanda kutip. Ortu saya panik dan nanya siapa yang bisa kayak gitu, tapi dia nggak mau jawab. Dan dia bilang yang terpenting makhluk-makhluk itu udah diusir. Kemudian waktu kelas 2 SMP nih, saya ke rumah teman ayah saya bersama keluarga, juga menemui seseorang yang memang bisa berkomunikasi dengan jin ya, sejenisnya makhluk itu. Ya sama lah kayak orang pintar ya. Tapi kali ini dia ngasih tahu tentang saya yang punya kemampuan lebih. Berarti bisa dong kalau dibilang itu indigo ya. Dan bisa mampu membaca pikiran orang. Oh itu ya. Nah, waktu saya SMP karena dia mondok ya, dia mondok ya, pesantren berarti ya. Tapi saya nggak tahu tapi saya tahu apa yang keluarga saya lakuin di rumah dan di mana posisi mereka berada atau tempat mereka mengerjakan hal tersebut. Tapi seiring waktu dia beranjak usianya 17 tahun, saya udah ditutup apa nih, mata batinnya kali ya, tapi masih suka bisa lihat. Jadi tutup mata batin tapi masih bisa ngelihat, mungkin belum sepenuhnya ya. Oke. Dah segitu aja kak ya, makasih ya. Intinya buat yang ngasih ceritanya makasih. Segitu aja dia nyeritain, mungkin lain waktu dia akan cerita lagi kalau memang ada pengalaman mistis tersebut. Tapi yang jelas untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus bisa masuk ya, atau bisa kenal dengan dimensi lain, itu hal yang menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman itu hal yang menarik ya. Gue merasa hal itu menarik ya, walaupun mungkin gue nggak mau ketemu hal-hal yang seperti itu. Yang jelas makasih banyak udah ngirimin cerita horornya. Dan sekalian dia mau nitip salam, katanya mau nitip salam buat orang yang sedang kuliah jauh di sana tapi dia lupa daerah kuliahnya di mana tempatnya. Yang jelas dia ngirim salam. Mudah-mudahan sih ada yang ngeh ya, ada yang sadar ya, ada yang kirim salam. Oke, gue rasa itu aja. Sampai ketemu kita di podcast berikutnya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa, you know lah, harus apa. Oke, salam buat semua. Assalamualaikum.